Kalau kita ngomongin gapi, kebanyakan orang kepikiran ikan kecil yang harganya receh. Tapi buat Om Momo dan Om Wawan dari Moy Aquatic, satu ekor gapi bisa dihargain jutaan. Dan satu kali pengiriman bisa berisi puluhan sampai ratusan ekor ke buyer yang bahkan nggak pernah dia temuin langsung. Atau bisa dibilang banyak pengirimannya ke luar negeri. Di episode Ngopi kali ini, kita akan kulik sisi yang jarang dibahas. Gimana caranya Om Momo sama Om Wawan ngebangun kepercayaan sampai berani main di harga segitu. Gimana proses dan resiko di balik pengiriman besar. Dan gimana pandangan jujurnya soal sistem PO yang lagi rame dan bikin orang asal ikut tren. Dan yang paling penting buat lu yang baru mau mulai di dunia gapi, Om Momo dan Om Wawan akan bahas pesan langsung apa yang perlu lu siapin supaya nggak jadi korban hype, tapi bisa pelan-pelan naik kelas dengan cara yang sehat. Gue kali ini bakal duduk bareng Om Momo dan Om Wawan dari Moy Aquatic. Dan kalau lu penasaran dunia gapi di level serius, jangan lewatin obrolan ini. Oke. Ini dia Om Momo. Oh iya, Momo Bang. Ini Om siapa? Igapi. Om Igapi. Nah, gue pengen nanya nih, bapak-bapak ini Masih muda. masih muda. Oke. Kenapa sih mulai Gapi dulu? Awalnya apa sih mau ini sebenarnya? Saya apa dia dulu nih? Bebas dari Omnya dulu deh. Kalau gitu. Sebenarnya awalnya sih ya dari hobi ya. Oke. Dari hobi, kemudian kita bisa lihat prospek ke depannya. Jadi bisnisnya ya. Bisnisnya ternyata menjanjikan nih. Bener. Awal mulai dari Gapi sih ya, mulainya yaitu saya berdiri dengan nama Igapi ya. Igapi. Saya berjalan sendiri dengan nama Igapi. Kemudian seiring waktu kita juga lihat perkembangan Gapi ke depannya nih. Oke. Hobi kok kelihatannya cuan nih gitu. Nah, oke. Akhirnya kita berpikir ke depan supaya hobi ini benar-benar jadi cuan ini gimana, menghasilkan cuan ini gimana. Akhirnya kita mulai tekunin bener-bener. Oke. Tadinya yang punya pekerjaan tetap, Iya. seiring waktu kita berjalan pasti nih di Gapi bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu kan. Akhirnya kita Fokus ke situ. ke Gapi. Oke, sebelumnya Om Momo itu apaan kerjanya? Atau Om Igapi? Saya itu dagang sebetulnya. Dagang apa tuh? Dagang kita ada di ya kayak angkringan lah modelnya. Oke, angkringan. Di daerah sini Di juga? daerah sini juga, Oke. di daerah Bekasi juga. Cuma kan ya itu tadi kita punya hobi, jalan juga supaya intinya sih sebenarnya lebih kecuan ya. Hidupnya lebih nikmat kan, Lebih bilain nikmat, hobi tapi cuan gitu. Bener. Hobi jalan, Iya. cuan dapat gitu kan, keluarga terkontrol. Gitu. Bener, di rumah Di soalnya. rumah soalnya Iya, itu sih sebenarnya Oke. awal mulanya. Nah, terus ya Berarti emang dagang dulu awalnya dagang? awalnya dagang dulu. Nggak kerja kantoran atau apa? Enggak ya? dipecat terus. Oke. Akhirnya dagang aja lah gitu ya. Emang kodratnya suruh jadi pengusaha. Bener, amin tuh Bapak, cakep kayaknya. Nah, Om coba. Awalnya lu kerja kah apa emang langsung main gapi kan? Nggak juga pasti. Oh, kalau pertama sih kalau gua kerja, Bang. Kerja di mana? Gua kerja ikut CCTV, Bang. Oke, Gua tapi nggak dipecat kan? enggak. Corona. Oh, corona. Oh iya, COVID ya. Itu dipecatnya karena Covid kan ya. Iya. Kita kan pada tutup sepi. Nah, gua di rumah nganggur kan ya. Gue searching gitu kan lagi itu kan cupang booming dong. Parah, aquascape, cupang, semua tuh naik aja. Gue liat tadi gue pengen main cupang Bang, cuman bukan jalannya di cupang. Iya. Udah yakin nih, udah ready nih, gue mau main cupang lah. Cuman maksudnya nggak jadi cupang gitu ya. Akhirnya gue liat di Gapi, kok Gapi cakep ya. Gue iseng-iseng beli gitu. Ya, pemula kan. Iya. Pemula kan simpel Bang. Betul. Gue beli Gapi, gue taruh air, gue kasih makan, hidup. Iya, karena gampang ngerawatnya kan. Itu ya. Iya. Buat aja hidup ya. Iya betul, gampang. Kok mati, gue bilang gitu ya. Akhirnya gue beli lagi ya. Terus gue beli mati. Akhirnya gue vakum tuh. Oke. Oh, sempet nyerah juga nih. Oh, teman-teman. Mental ya, atau susah ya. Gitu ya. Mati mulu gitu. Mati mulu gitu, gue ternyata susah ini karena cuman setelah gue vakum gue belajar nih. Nah, maksudnya gue mengamati gitu, gue cari-cari informasi. Akhirnya dengan PD gue gue gas ah. Iya, oke. Mulai serius gitu ya. Dengan rak gitu. Terutama kan pakai box-box kecil. Box kecil ya. Box buah. Oke. Pakai tank, terus gue beli zamannya itu albino koi ya. Terus gue beli itu 2021. 2021. Albino koi harganya berapa 2021? Itu zamannya albino koi lagi booming ya. Itu sekitar 600-an loh Bang. Soalnya sempat denger albino koi yang biasa sampai 2 jutaan dulu. Itu yang king koi. Oh, yang king koi-nya. Oh iya. Malah guys. Kan gapi. Iya. Ya kan akhirnya gue tertarik sama koi ya karena harganya kan gitu. Lumayan nih kalau gue breed ini kan jadi cuan. Melahirkan 2 anaknya tuh ya. Soalnya gue gak ada kepikiran itu dulu. Iya. Gue suka ya gue breed.
Itu Iya. seberjalannya waktu, anak-anak gede. Itu gue mau pamer nih, posting aja coy, nggak mau jual. Kok yang komen banyak gitu kan? Yang komen banyak. Bang berapa cak cek cek cek. Terus ada orang saku beli dari saya coba sih Iya. dibayar sama dia cash set. Ih, Pertama kali tuh ya, oh gue dapet duit Gua nih dapet anjir gitu. itu pertama gue bilang, ternyata enak jualnya ya. Iya, iya. Akhirnya gue berpikir kayaknya kayak diseriusin enak nih, gue bilang Oke. bikin gitu kan ya. Ya akhirnya gue seriusin dari tempat kecil sih bang, ada Hmm. proses juga sih sampai gede segini. Belum di sini berarti? Belum. Oke. Masih kecil tempat. Masih kecil. Karena ini isinya udah gapi semua guys. Udah. Surga nih kalau yang suka gapi kesini. Dari kecil gitu ya. Eh. Maksudnya dari 2000 itu gue berproses dari kecil terus upgrade sampai sekarang lah. Iya. Oke, berarti awalnya tuh gara-gara ngeposting. Nah itu ngomongin posting tadi, lu posting di mana bang? Wah gitu gue cuma posting di Facebook ya. Oh, memang pada banyaknya Facebook lo awal-awal tuh ya, di grup. Waktu itu memang Grup Facebook lagi Oh. bagus pemasarannya. Akhirnya dia nanya terus datang ke sini. Datang. Gokil, emang paling enak sih Paling datang kalau mau beli gapi itu datang tuh enak. Puas. Dia serok sendiri. Iya. Dalam hati gue di jalan itu bang, jalan itu bang. Itu yang bagus, Pak. Itu yang bagus. Iya, iya. Itu pisan yang diambil kan Itu ya? bisa yang diambil. Kalau harga cocok kan nggak apa-apa. Ya udah, ya. Jangan dibayar. Akhirnya diambil. Gitu terus akhirnya lanjut lah. Saya berjalan gitu. Iya. Akhirnya gue coba seriusin. Gitu. Hmm. Jadi berjalan waktu. Maksudnya gue gak berpikir maksudnya di Gapi ini bisa jadi hasil kuan buat gue ya. Iya. Cuman seberjalan waktu ya ternyata menurut gue wah Cuan juga. habis sih. Nah, itu dia guys. Itulah bisnis ya. Iya, Karena bisnis. gue ngomongin bisnis, gue kan sempat kerja kantoran juga ya. Nah. Gue ngerasain gue kerja kantoran, gue mau kerja males-malesan, gue mau Iya. kerja serius, gila-gilaan, tetep hasil gue segitu. Ya, Tapi kalau bisnis, lu kerja lu gila-gilaan, hasil lu pasti gila-gilaan. pasti gila. Lu kerja lu mas-masan, hasilnya pasti mas-masan. Menurut gue paling fair tuh ya udah bisnis Benar. gitu kan. Benar Itu sih. itu. Nah, sekarang dari awal itu kan mulai jualan-jualan dari Ah. offline, online juga sempat kirim-kirim Kirim-kirim. ke Indonesia semuanya. Semua. Aman hidup ikannya. Anak. Gue selalu tanya ini. Jujur, aman. kalau mau tahu teman-teman ini fun fact, gua tuh pertama kali mau beli ikan gapi itu gua nggak Ah. pernah dibeli di online. Oh, Dikirim gitu, gua Iya. kayak takut ikannya mati, makanya gua cari nemunya di Bekasi nih. dikasih ya. Gua samperin sama Bang Tulang ke sini hari itu mau hujan ya kan. Gua liat yang ini, gua bungkus gua bawa pulang. Itu ikan pertama gapi gua yang gua beli. Ah, Pertama kali beli gapi 1.200.000. Iya, 1.200.000. 1.200.000. Satu kita yang gitu. Iya. Ada dua nih, yang ini mau ya udah bungkus pulang gua. Itu Bro kan bang? ngobrol. Ngobrol. Yang pertama 28, yang kedua 11, sekarang belum ngobrol lagi. Iya, tuh deh. Yang kedua kayak stres deh, cuma 11 doang. Gue pindah-pindah lagi, pindah-pindahin rak mulu kan. Oke, nah berarti seluruh Indonesia kirim juga. Ah. Tapi ke luar negeri juga ngirim. Oh, ngirim. Luar negeri ngirim. Wah, ini. Luar negeri kita rutin dah ya. Iya. Rutin. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih ya. Kalau di luar negeri ini kan karena pasar TikTok. Iya. Ya. Maksudnya, Jadi pasar TikTok ini ambil momen aja sih. Ambil. Jadi bener-bener tahunya dari TikTok orang-orang luar ini. Enggak. Kalau kita berjalan, Gimana? kita begini dulu kita mainnya ke pasar luar. Pasar. Oke. Kita lebih utamain pasar luar ngirim, luar gitu ya. Sekitar 2003 ya. 2023, 2022, 2023 lah kita main keluar. Karena kan dulu kan pemikiran TikTok itu kan kalau beberapa orang kira kalau TikTok ini pasar pemula, Betul. bayar B-nya ya berani tinggi. Iya. Nah, kita keluar. Cuman iseng-iseng di 2004 akhir iseng coba Iya. jualan di TikTok gitu. Iya. Ternyata ikan kita masuk Itu dengan live TikTok ya? live. Oke. Rame. Dengan standar harga yang kita kasih itu masuk gitu. Oke. Orang-orang TikTok itu buat pemula sekarang sih loncatannya sih Gila. ngeri. Pemula-pemula beli. Pemula sekarang itu beda sama pemula dulu ya. Dulu ikan Dulu 300 aja. masih mikir. Masih mikir. Nah, sekarang 2000 digas ya. Iya, iya. Karena gue pribadi ya gue suka ikannya, gue gak peduli tuh dah. Iya. Gue beli pokoknya. betul. Karena emang niche-nya hobi itu orang justru bang ya kalau gue perhatiin dari Ah. cara pikirnya orang-orang ya. Dia kalau udah hobi dia suka ikannya, dia nggak benar. peduli itu harganya berapa. Gue gas pokoknya. Karena gue juga begitu, gitu ya. Oke, keluar negeri tuh kemana aja bang Momo atau bang ini? Kalau kebetulan saya sama Momo dulu kan beda nih. Iya, Beda. Jadi kita masing-masing. masing-masing. Kan, Oke. Jadi Momo dengan Momo gapinya, saya dengan igapinya. Tapi kita cari market nih bareng-bareng nih, Pak. Oke. Ceritanya. Kita ada diskusi, Akhirnya gabung. akhirnya gabung. Nah, pasar Gabung lah kita berdua. jadi apa ya? Pasaran kita biasanya Amerika Latin. Amerika Latin. Kalau Momo lebih ke Asia ya. Iya. Momo Singapura ya. Hong Kong, Terakhir ngirim ke Thailand ya? ke Korea, Terakhir Thailand. Thailand kemarin aja sih. Oh, Kemarin kemarin aja itu ya? yang Itu ngirim banyak banget guys, butuh box gede lu ya bang? 6 jumbo box.
Buset tuh, Lombok. ekspor guys. Thailand, Kuwait, Spanyol, Peru, Meksiko. Sampai sana aman semua ikannya. Kalau kematian sih ada, Ada pasti ya. cuma karena kita karantinanya benar sesuai standar, Iya. jadi minim lah kematian. Oke, tapi Kalau kalau ada yang mati gitu luar negeri digaransi nggak sih? Oh ya pasti digaransi. Oh, garansi ya. Kita garansi. Oke, masing-masing farm itu biasa ada strain-strain andalan. Ya, Di sini apa? Albino albino koi. Koi, udah. Albino koi. Kalau di mall albino koi gitu. Itu kenapa guys? Alasanku pertama kali gue beli gapi di sini karena gue doyan albino koi. Di sini albino koi semua nih isi-isinya. Makanya belanja di sini. Hampir 80% albino koi. Cara itu lebih fokus ke satis strain ya. Ya. Albino koi ya kan. Ya. Nah, harganya enak ya. Betul, betul. Cuman kan sekarang kan ngikutin pasar aja sih lebih Betul. ke upgrade, jadi kita harus punya jenis lain ya. Iya, iya, iya. Kalau maksudnya kalau kita stuck di albino koi doang kan, Iya, nanti kalau berubah ya. Ya, Iya, betul, betul, betul. jadi kita harus punya beberapa strain Strain. sih. Berarti tetap harus adaptasi teman-teman Betul. ya. Jadi kalau Menyesuaikan pasar, Betul. menyesuaikan karena pasar. kalau gue lihat juga dari segi market albino koi itu kenapa laku karena bagus banget ikannya. Dan kalau ditaruh di tank bagus, ditaruh di aquascape tuh nyala. Bang, aquascape kan warnanya isinya apa sih? Hijau, Ya, pohon, betul. batu, pasir malang. Ah, Ada ikan warna merah tuh jadi stand out gitu bang. Kalau dari sisi gua makanya kontras banget gitu. betul banget kontras. Merah menyala. Ya. Iya, berarti albino koi guys ya. Oke. Nah, ada nggak di sini tuh ada standarisasi nggak sih kalau mau jual ikan tuh ikannya yang kualitasnya kayak gimana sih? Sehatnya kah? Dari mulai apakah ada nggak? Kalau dari sisi kesehatan ya pasti sisi Iya. kesehatan ya. Tapi kalau dari sisi kualitas kan orang kadang-kadang kan menyesuaikan budget, Bang. Budget. Wah ini paling realistis nih, paling mantep guys ya. Nggak Iya usah kan? terlalu keras juga. Makanya sih, kita gitu ya. jual kadang-kadang ada persepsi kok jual murah. Iya. Kita nggak tahu apa yang kita jual maksudnya gitu. Iya. Tahu dapur kan gitu. Kita Betul, gitu betul. kan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Tapi kadang-kadang kan gini loh bang, orang ukur rata. ya pukul rata. Iya, iya, iya. Perlu digarisbawahi bahwa strain yang kita jual di sini sebenarnya satu lane semuanya. Iya. Albino koi yang ada di sini satu lane gitu. Kualitasnya. Tapi kualitas kan pasti Gue ngerasain kan anak-anaknya aja beda-beda. beda-beda. Iya, iya. Nah, itu. Kan yang maksudnya yang agak kita jual agak murah, yang bagus bisa kita. Ini guys paling enak guys. Iya betul gue setuju gitu karena di Omomo nih ikannya nggak semuanya harganya dipukul rata. Enggak. Ada yang vince ya vince, Iya, gitu kan. Kalau yang nggak vince ya di bawah harganya. Ya. Itu guys. Karena waktu itu gue nanya harga 2,5 juta bang, 2,5 juta. Di sini kok ada yang 1 juta. Emang iya red ear tapi nggak vince. Ya udah nggak apa-apa deh buat pertama. Lebih murah kan? Murah itu Kan 200. stok albino koinya bang. Banyak. Gitu. Enggak habis-habis. Kurang aja di sini ya Albino Koi nih guys di Bekasi guys ya. Oke. Sekarang aktifnya di sosmed di mana aja bang? Kita TikTok di doang? TikTok TikTok aja sih. masih sekarang fokus di TikTok ya. Oke. Sama di luar ya tapi di luar kita jarang posting tapi karena nama kita udah tersebar jadi Iya. orderan tetap masuk sih. Tetap masuk kayak Iya, awal-awal tapi konten dong masih. Perih. Perih. Nggak ada guys yang bikin konten satu langsung viral. Tanggal 13 ini juga kita orderan Thailand banyak ada 6 box udah masuk. Ini Abang mau datang kontennya bisa. oh boleh tuh. Nanti gua kesini lagi ya teman-teman ya. Karena betul packing ya. Packing, ya. Ini yang harus disupport guys, yang harus lu belajar dari orang-orang kayak gimana, orang-orang kayak begini guys. Lu tuh belajar nge-breed yang benar sampai lu bisa kirim ke luar negeri guys. Pokoknya mau lainnya apapun, kalau gue bilang bang albino koi lu kan banyak suka lagi FOMO bang. Ini lain apa gitu. Iya, iya. Oh gue kan lain Bekasi bang. Iya, Gua benar, bilang. benar. Gue lain Bekasi ya karena di Bekasi gue beli. Gue nggak peduli itu dari awal dari mana. Yang jelas lahir di sini. Iya. Lahir Bekasi. Betul. Coba lah guys bangga sama Indonesia guys. Jadi lu jangan nyari dari luar mulu. Karena ya gue pernah punya pengalaman bang. Gue pernah beli PO ikutan. Dulu masih FOMO 2,5 juta vince. Baru nyampe 3 hari mati. Oh, gurih dong. Itu sih bang, lo kenapa nggak ke gua bang? Lebih murah. Belum tahu tuh ya kan. Setelah tahu kan kayak ditawarin ikannya bagus banget gitu kan. Nah, ya setelah gue track record gue lihat lagi selama gue piara gapi ya, yang gue beli di sini brojol berkali-kali, udah Betul. gitu aja. Iya. Dan sehat ikan karena mungkin ya proses adaptasi segala macam. Betul. Maka jadi kalau bisa kita ngirim keluar ya teman-teman. Kalau bisa ngirim keluar. Betul, wajib itu. Nah, buat pemula nih, mungkin saran-saran tips-tips dari Om dan lain-lain. Pemula tuh enaknya gimana sih? Apa yang harus dimulai? Apakah harus nyiapin rak breedingnya dulu, atau mending pelajarin gapinya dulu, atau mulai dari ikan yang dia suka? Karena dia bilang ikan albino tuh susah dirawat dibanding yang mata hitam gitu. Coba buat pemula nih biar belajar. Oh, gue mau mulai nih. Gue harus ngapain nih? Coba dari mulai akuarium, ikan sampai cara jualan mungkin. Oke, gue dulu nih ya. Iya. Kalau menurut gue ya, kalau buat pemula ya. Iya. Jadi gue flashback ke masa-masa gue zaman dulu waktu mulai main gapi nih ya. Iya. Jadi setelah gue flashback, akhirnya gue ambil kesimpulan nih buat pemula, khususnya bermainlah gapi dengan satu strain saja dulu.
Jadi nggak usah campur-campur. nggak usah campur-campur. Oke. Bikin pusing. Iya, bikin karena pusing. beda-beda kan. Betul. Bener-bener. Bikin pusing. Mulai fokus dengan satu tren. Medianya sederhana aja dulu, nggak usah yang macem-macem lah. Iya. Ya kalaupun perlu tank ya tank banyak. Oh, akuarium gitu ya. Biasa ya, yang layak untuk Gapi bagaimana gitu. Akuarium ini juga cuma 65 ribuan kan biasanya. Ya, Iya, tuh. 65.000. Beli second juga bisa. Tuh, second 25 Second guys. 25. Iya. Nah, terus sering-sering sharing. Hmm. Sering-sering sharing ke ya banyak lah komunitas-komunitas ini. Tuh. TikTok udah bisa live. Iya. Bisa kita sharing masuk situ. Nah, terus belilah Gapi dengan harga yang apa ya? Yang terjangkau, tidak perlu memaksakan ini harganya mahal kita beli. Akhirnya pada saat kita gagal itu akan menjadi trauma. Down ya, bener. Jadi mulailah dengan yang murah-murah dulu. Kita sudah tahu karakter airnya, kita sudah tahu metode perawatannya, baru kita naikin grade. Itu karena tiap lokasi rumah orang tuh beda-beda airnya kan. Beda. Perawatan saya belum tentu sama perawatan abang gitu kan. Benar. Walaupun ikannya sama. Betul. Kita menyesuaikan dengan kondisi air. Kayak air perumahan aja kayak di rumah saya PDAM Bang. Itu kadar KH-nya 0 segala macam. Kan harus didosing-dosing dulu tuh biar sesuai Gapi. Karena ada kadar kaporitnya kan air PDAM kan. Beda sama air sumur kayak sudah bisa dipakai langsung. Iya. Itu. Kalau yang ngomong ada lagi nggak? Dari tadi kan mulai di sana. Coba. Kalau dari gua sih, kalau menurut gua, kadang pemula tuh yang gua pikir gini yo, dia bisa tuh beli ikan mahal tuh juta, Iya. teman dia nggak bisa tuh benerin dapurnya. Oke, justru malah dapurnya. Dapur dulu kan harusnya dibenerin. Bener. Kayak misalnya airnya, medianya, pakannya apa, persiapan. Tapi kadang-kadang orang tuh bisa beli ikan mahal 1.000 atau sejuta, kita lebih galon aja hidup. Menurut dia kasih air kan tiba-tiba. Gua benerin dulu dapurnya. Harus dipelajarin juga. setelah mati dan ditikin kapok gitu kan ya. Itu rata-rata yang gue temuin begitu. Bisa beli ikan mahal, cuman nggak bisa benerin dapur gitu. Iya. Jadi tetap harus edukasi situnya ya. Kadang-kadang kita begini Bang. Ikannya gampang beli kan lo. Penjual Ada dari Indonesia banyak. Benerin dapurnya dulu aja nih, masalah air lu, perawatan lu, pakan lu gitu loh ya. Iya. Gitu loh. Kalau itu udah aman, Baru. pasti kalau aman. Iya guys, bener. Kadang-kadang juga pemula sekarang sih FOMO sih ya. Bener. Iya, ikut-ikutan benar. Cukup fokus aja siapa yang lo mau satu strain gitu ya. Iya. Satu strain aja bisa ngalahin 10 strain gitu. Kalau maksimal ya. Kalau maksimal ya. Iya, Bener. Konsisten bener. Bener. Punya 10 strain, gue satu strain, tapi Iya. kalau gue konsisten, gue bisa ngalahin lo kalau sekarang. Guys, dengar guys ya. Jadi nggak usah FOMO ini kan lagi tren, ambil. Strain ini gue yakin gak akan semua kejual. Betul. Nanti itu yang bikin malas. Males, akhirnya udah. Begitu kita cek masih pelihara Gapi. Udah nggak Bang, kapok. Nah, itu. Pasti orang kalau udah media 10 strain atau 5 strain itu, apalagi buat pemula. Pemula kan ngeliat ini pengen, ngeliat itu pengen, sekarang ini beli. Padahal mah ujung-ujungnya ya nggak kepake. Jadi kayak kita dulu memang begitu mau. Kita dulu begitu. Itu wajar ya. Wajar. Gue juga dulu gitu kan, Bang Arsi bilang, udah lu fokus satu dulu. Oke Bang Arsi, Bang Arsi kasih tahu. Lu mah apaan pengen. Ya. Itu emang pemula haus gitu. Wajar sih. Wajar. Iya. Candu mungkin. Parah Pak. Gue tuh kayak Dia belum nemu titik mau. betul. Tapi tetap kalau ditanya gue sukanya apa, paling gue suka albinofoy. Kenapa? Karena dari awal nih kan gara-gara brojol, Bang tulang racun lagi. Dulu beli tank breeding 5 lah, udah kan cuma 5.000. 5 nih tiba-tiba nih tank nih. Betul. Sekarang udah ada 17 tank. Sebelum bak-bak di rumah, wah udah banyak banget, tuh enak banget. Mulai dari situ. Nah, pertanyaan terakhir yang paling mantap nih biar pada semangat. Kira-kira industri Gapi ini gimana ke depannya, mau di Indonesia ataupun di luar negeri? Kedepannya nih, masa depannya gimana nih Gapi ini? Kalau menurut saya Gapi di Indonesia makin bagus ya. Makin gila. Karena makin gilanya apa? Pemula sekarang ngeri-ngeri dah. Oke. Ngeri-ngeri dia beda sama pemula waktu Zaman kita, dulu ya? Zaman dulu. Dulu tahun berapa tuh awal mulai? Sama Momo 2000? sekitar 2021 ya, Mbak ya? Oh, pas Covid ya, saya 2021. Iya. Itu pemula sekarang ngeri sih ya. Jadi prospek kedepannya makin bagus. Cuma terus kalau gue lihat perbandingannya nih, pasar luar sama pasar Indo, ya itu kan daya beli sekarang itu yang paling ngeri itu di Indonesia. Tuh, mantap guys. Serius. Yeah. Kita bisa beli ikan Vietnam dengan harga 50 sampai $200. Yeah. Orang luar di sana belum tentu berani. Kita berani. Oh kan, guys. Indonesia benar-benar lagi bagus. Iya. Betul. Orang luar jadi itu berani beli ikan $50. Enggak, belum tentu. Indonesia beli ikan $200. Makanya ketika kita ambil ikan dari Vietnam, terus kita breed, kita nggak akan dapat pasar di luar.
Oke, justru Karena malah dari Deep di sini sea yang bagus gitu loh. Oke, Itu kondisi oke. sekarang ya, itu Ya. kenyataannya seperti itu. Oke. Kenyataannya seperti itu. Jarang lah, nggak seperti dulu waktu zaman kita masih ekspor itu enak banget kan kalau gapi keluar. Iya, iya. Justru di sini melempem. Tapi tahun ini Justru malah di di Indonesia. sini yang bergairah di sini. Nah tuh guys, coba mulai breeding dari sekarang. Dari Om Momo gimana? Industrinya ya Bang? Om Momo ke depannya nih. Buat yang baru mulai biar semangat nih. Biar lu kan udah liatin dari 2021 nih. Trennya naik. Kalau menurut gue sih buat 2000 dari 2042 ke 2025 aman aja 2026 ya. Iya. Kalau menurut gue sih Gavi naik banget sih ya. Coba gua lihat dari gua ini dari 2004 ini loncatannya gila sih, rame banget. Betul, betul kan. Cara maksudnya kayak gue penjualan juga Iya. kan itu bisa lihat dari situ ya. Iya, 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 iya. Itu rame banget sih. Dan banyak banget sih pemula-pemula yang baru kali. Betul, betul. Banyak banget, rame banget sih ya. Kalau menurut gue sampai 2026 sih kayaknya masih rame ya. Karena gue biasanya mikir yang ternak-ternak gapi itu bapak-bapak nih Pak. Ya, rata-rata. Tapi ternyata Gen Z itu banyak Pak. Yang di Jogja itu lahiran tahun 2001 kalau nggak salah. Betul. Oh 2002 ya? 2002. Mas Tori Gapi itu Mas Febri. Eri di Cirebon itu 99 ya kelahirannya. Masih pada Gen Z dan sekarang gue lihat dan di sisi lain dari sisi ekonominya, lu bisa di rumah, ngasih makannya lu happy. Nah, itu jualnya happy, waktu lu lebih banyak. Ngasih makan sehari 2 kali 3 kali paling kan? ya 2 kali. Ngurusnya gampang guys ya, tinggal kasih makan dan itu lu bisa dapat uang tanpa lu harus keluar rumah. Itu yang mahal sih karena ketika waktu gue kerja di Jakarta ya, kerjanya gue gak masalah bang. Gue suka videografi ya kan, kerja jadi videografer. Yang masalah itu adalah gue berangkat kerja mau pulang kerjanya. Nah, itu dia. Naik kereta salah, naik mobil salah, naik motor salah. Gue naik apa nih? Karena itu ya. Hujan ya. Nah, Ya, kayak itu dah. bini gue sampai support kayak kamu ternak, kok tiba-tiba punya rak gini kan di belakang. Iya kan mau ternak gini ada yang beli segala macam. Udah kejual, ada tuh kemarin live ada yang beli. Itu senang banget bang gue. Sama kayak lu, kayak anjir ikan gue dibeli. Ya maksudnya kayak Gue bilang gue inget lu sampai kapanpun karena orang pertama yang beli ikan gue. Itu seru sih. Nah tadi ada yang belum ditanyain ya Bang, tentang sejarahnya Moy dulu deh. Oh. Sejarahnya Moy dulu tuh awalnya gimana tuh sejarah? Sejarahnya si Moy ya, sejarahnya perih juga nih. Peri, apa tuh perinya? Jadi saya ada gagalnya berarti? Oh, banyak. Oke. Banyak. Tapi kita dia tetap gagal. gagal. Jadi Ya. kita itu sebetulnya peternak kecil. Oke. Saya di bok-bok bekas apa? Buah ya. Oh, kayak gini-gini lah ya. Ya, ngomong gini, gini. bok bekas bok buah, terus Momo juga adanya di saya sempat julukin Momo pam terekstrim di sini. Soalnya pamnya itu ada di balkon. Ya. Ya. Dan kalau mau ngeliat ke pamnya itu mesti turun balkon, naik balkon. Nyebrang. Dan harus melewati ranjau, anjingnya banyak banget. Nah itu farm terekstrim. Oke. Nah jadi kita mulai jalan bareng tapi kita komunikasi terus Iya. kan. Akhirnya kita bisa sempet bareng-bareng jual keluar gitu kan. Nah pas di 2023 awal Itu kita dibawa sama pasar luar. Oke. Nah terus saya ketemulah nih. Saya memang cari partner, mau cari partner, ketemulah kita match. Berdua Kita akhirnya. punya agreement, Iya. punya perjanjian, punya kesepakatan. Iya. Akhirnya kita jadi satu. Oke. Jadi satu PAM. Momo dengan namanya Momo Gapi. Iya. Saya dengan nama Igapi. Igapi. Akhirnya Gabung. digabung lah. Jadi Moy. Jadi Moy. Oh dari situ makanya gue bilang Momo ada yang tahu lu kan nih bang, gue beli di mana di Moy. Moy. Momo bukan Moy gue taunya gitu. Moy itu Momo Igapi. Oh, Momo Igapi. Momo Igapi. Jadi kita gabung jadi satu. Hmm. Akhirnya kita punya ya katakanlah ini perusahaan kecil. Iya. Jadi kita harus punya strategi market gitu kan, planning ke depannya seperti apa. Nah, kita terus explore terus Iya. perkembangan Gapi, kita explore terus. Nah, berjalannya waktu mulai dari yang kecil akhirnya dari farmnya 3 meter akhirnya menjadi Sampai satu segini. rumah, akhirnya menjadi punya dua farm ya. Aturin nggak sih ya? 2 farm alhamdulillah Iya. gitu kan, kita bisa mempekerjakan orang juga Buka alhamdulillah. lapangan kerja. Bisa buka Tuh. lapangan kerja. Nah, Yes. akhirnya jadilah Moy sebesar ini gitu kan. Oke. Dan ya alhamdulillah cukup dikenal gitu kan. Itu sih sejarah singkatnya Moy. Oke itu ya. Hmm. Nah kemarin kan gue banyak banget di TikTok tuh rame tentang line A, B, C, D, E. Dulu gue ada ikan yang dipamerin di TikToknya, gue tanya, Lu pernah open PO nggak? pernah. Karena gue penasaran Jadi ini kalau kesal lu. kalau kesah. Karena itu bikin down bang, nggak bohong Ya, gue. ya, ya. Gue sempet kayak, udahlah bang Tulang, gue nggak main gupi lagi deh. 2,5 juta bang. Iya iya. Gue beli Able View Gede banget ya. 2,5 juta. Set. Lu tau gak saking paniknya ketika jadi ikan datang
terus dia sakit nggak mau makan, abis itu dia keluar kayak jamur gitu di kepalanya. Gue panggil dokter ikan Indonesia, gue panggil diperiksa, sumpah diperiksa, om ini emang ikan luar tuh kadang belum tentu cocok di sini, prosesnya repot, harus karantina segala macam dulu di sininya, jangan digabung dulu segala macam. Kadang ada ikan yang kelihatan sehat nih, begitu nyampe gara-gara kadar air beda segala macam, dia kata dokternya itu bisa jadi sakit ya keluar. Betul. Kayak orang nih, ya kayak orang misalkan kita ada penyakit bawaan, gara-gara sering makan apa kayak gitu ya kan, penyakit dalam, tiba-tiba keluar penyakitnya, ke trigger. Nah itu sih makanya sampai akhirnya gue nanya juga kan sama story Gupi ya, bang, dia bilang gue punya customer, dia beli dari luar, impor nih, PO dibilang sebutannya ya, PO mati, gue punya banyak nih di farm, akhirnya dibeli di gue, sampai sekarang hidup udah 2 tahun beranak pinak. Nah itu sih sebenarnya boleh nggak diedukasi buat teman-teman, mungkin jangan sampai ngelewatin apa yang gue rasain om. Betul. Tapi jangan, nggak usah FOMO-FOMOan lain A B C D E gitu loh. Itu sih sebenarnya. Ya, sebenarnya gini ya, kalau masalah open PO ya, sebenarnya sih itu kan sebenarnya hak. Betul, nggak ada masalah gitu ya. Masalah. Iya. Dia yang punya duit, open PO terserah. Cuma kita harus pelajari dulu resikonya nih open Betul. PO gitu kan. Open PO itu terlalu banyak resikonya ya. Satu, ketika lu open PO sama seseorang yang berniat ingin mengimpor gitu kan. Satu, lu harus bayar. Betul kan? Harganya lebih mahal ini. Harganya lebih mahal. Betul. Lu harus bayar biaya pengiriman dari Viet ke Indonesia, terus dari Indonesia ke sini kan lumayan, itu hitungannya per ekor kan, gitu kan. Kalau nggak salah satu ekornya dari Vietnam itu $4. Oh nggak kayak pakai JNE di sini kan soalnya. Nggak, per ekor dia, Pak. Itu kan lumayan banyak ya. Nah jadi kalau mau open PO itu ya harus pikir resikonya. Satu, ketika lu udah deal open PO, kadang-kadang ikan yang sampai ke lu ini nggak sesuai gitu. Betul. Nah kalau ikan itu udah nggak sesuai, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Benar. Karena lu udah bayar. Coba kalau datang ke sini kurang nih, bisa kan, kalau ke sini bisa datang gitu ya, bisa lihat. Kalau langsung bisa datang ambil udah. Atau ya gimana lah yang nggak perlu open PO. Nah, maksudnya lebih gini ya, ketika di open PO, apa yang diharapkan dia? Ketika dia open PO ini kan berarti kan dia suka sama ikan, Betul. makanya dia mau open PO. Tapi begitu nyampe nggak sesuai sama yang diharapkan dia, akhirnya bentuknya kecewaan, sama kayak lu lah. Yang lu bilang lu kena down, mental down. Nah itu loh. Gue begitu sih. Itu kalau yang nggak sesuai. Kalau yang mati bagaimana? Gua juga ngerasa. Nah, pedih banget itu pagi-pagi. Kita mesti inden lagi 1 bulan, lama bayar lagi pengirimannya, pengiriman Indo, pengiriman Vietnam, terlalu banyak resiko ya. Itu kalau gue ngeliat, gue pada saat itu adalah gue yang salah sih. Gue yang salah kenapa gue nggak riset bahwa ternyata di Indonesia juga ada kok breeder-breeder yang punya gitu. Betul. Jadi buat teman-teman, kalau pesan dari gue, coba deh lu buka TikTok, lu cari yang ada di Indo dulu. Kalau mau mentok nggak ketemu, nggak mungkin nggak sih? Kayak di Indo tuh udah banyak breeder-breeder yang kalau pengen ikan luar, walaupun pengen gitu, carilah breeder yang memang sudah ngebreed banyak ikan-ikan lain luar. Betul. Ya, gitu kan. Carilah itu. Dan itu juga tentu udah beradaptasi, karena yang kita jual itu kan nantinya anakan yang diproduksi di betul. bukan apa namanya ikan-ikan yang langsung kayak open PO kayak gitu. Kita terus kalaupun memang itu langsung dijual, ikan itu sudah beradaptasi sekitar 1 minggu, udah benar-benar settle dengan airnya gitu, lebih aman. Lebih aman kalau masuk di Indonesia, teman-teman gitu ya. Jadi emang ya itulah, pelajarin riset teman-teman ya. Jadi jangan FOMO sih sebenarnya. Betul, karena gue juga FOMO. Karena gue juga waktu itu FOMO. Namanya pemula kan. Sekarang yang gue lihat di pasar, pasar sekarang FOMO sih. Karena gue juga waktu itu ngerasa FOMO kan, kayak pengen beli juga nih segala macam. Padahal ya gue tinggal ke Bekasi, anjir guys, ntar lihat di dalam ya ikan-ikannya gue kasih lihat. Gitu sih. Oke, nah ini juga ada keresahan ya Om. Jadi banyak juga kan ternyata yang open PO gitu ya. Nah cuma gue pengen nanya deh, apakah sebetulnya kalau jualan gapi di Indonesia harus bawa-bawa bendera-bendera luar? Kalau gue jujur kurang setuju. Kenapa lu harus banggain negara luar gitu dibanding? Nggak perlu sih bang, nggak perlu kayak gitu-gitu. Lu bahkan nggak pakai gitu-gituan ya? Nggak perlu. Malah kalau gue sih bilangnya gini, nih ikan nggak bisa bahasa Vietnam ya. Iya. Lahir Bekasi, Betawi. Kan nggak bisa bahasa Vietnam, ini bahasa Betawi bisa kayak gitu kan. Jadi nggak perlu ya. Ya gue sih, ya memang ikan apa adanya begitu kan. Memang berkembang biak di sini gitu kan. Kalaupun asal usulnya ikan luar ya udah gitu. Bodoh amat, lahirnya di sini. Orangnya pakai nama Vietnam ini kan land Vietnam, level tujuannya kan dia daya tarik orang yang lihat ini land Vietnam loh. Gitu loh, biar dia lebih ke market aja sih. Market sih kalau menurut. Jadi masukin satu nggak apa-apa, beli ya kan, breed. Cuma kan tadi paham resikonya. Gitu. Makanya gue lebih pilih dengan ada strain yang gue suka,
di Indonesia ada, ya gue beli yang udah di Indonesia karena buktinya hidup sampai sekarang ikannya. Itu Ikan pertama gue tuh ya. Paling enak main gapi lah guys. Ya dah, paling enak main gapi teman-teman. Cuman duduk diam Iya. cuan. Bener sih, karena gue ngerasain gue tuh bener jarang keluar rumah sekarang, jadi kos gue buat bulanan itu berkurang bang. Iya. betul. Biasanya gue nongkrong keluar segala macam, gue di rumah. Paling gue keluar kalau di syutingan doang. Gue ke rumah, diem di rumah ngasih makan. Kosnya masih Artemia, Casut, Tapi pelet. menurut gue yang perlu dijawab ini konsisten sih, emang harus konsisten gitu. Semua bang, Konsisten sih, ketika lu nggak punya modal misalnya, tapi kalau lu konsisten menurut gue itu berhasil sih. Betul. Terbalik, lu punya modal tapi kalau lu nggak konsisten menurut gue nggak akan berhasil sih. Jadi Betul. yang pertama di Gapi ini menurut gue konsisten sih, gitu doang sih. Semuanya ya guys yang gue undang ke podcast, Eri, Mas Febri semua tuh karena konsisten bisa sampai di titik di sini guys. Sama proses ya. Iya. Jadi lu nggak bisa instan langsung misalnya kayak ikut-ikutan langsung lu Berhasil, gitu. nggak bisa kan, kalau ada proses yang lu lewatin dulu. Betul. Itu aja butuh waktu hampir 3 tahun. Nah itu yang akan nanti ngebentuk lu sendiri sih, lu tahu berdasarkan pengalaman dari proses itu ya. Iya betul. Jadi nggak bisa langsung instan, lu nggak bisa sih. Karena nggak ada cara instan kaya, cara instan jadi sukses nggak ada guys. Ngepet. Hebatnya butuh proses tuh bang. Ada prosesnya loh. Digebukin warga. Tuh. Ya tetap guys semua nggak ada yang instan loh. Proses jagain lilin Ya, Proses guys. Coba kalau angin lagi kenceng. harus ditutup. Udah pernah? Udah pernah? Udah. Nggak sukses juga kalau gitu ya. Enggak. Ternyata enakan digapi juga ya. Oke guys kalau gitu, thank you banget buat Bang Mohan. Oke, Bang. Bang Momo, Oke, Bang. terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol lagi. Tulis komen yang banyak. Pertanyaan lu apapun tentang Bang Momo sama Bang Iwan. Bang Mohan, nanti kita jawab pakai konten-konten dan podcast ke depannya part 2, part 3, part 4. Oke? Thank you yang udah nonton.